biar semangat Masya lagi Allah. ibu-ibunya. Semangat gak Bu? Karena pernah kata Masya narsum kita Allah. Habib Ya. Novel, siapa yang memulai hidupnya dengan solawat dan mengakhiri hidupnya dengan solawat, artinya paginya dia mulai dengan solawat, maka rezekinya akan mengalir. Masya Allah. Amin, amin Tapi ya juga Rabbal salawatnya Alamin. jangan di lisan aja. Kalau mengaku cinta Nabi tidak hanya di lisan tapi Ya. juga di perbuatannya. Betul. Ini nasihat berharga buat diri saya juga. Karena Rasulullah adalah contoh terbaik kita, ketika beliau gagal bangkit lagi, Betul. gagal bangkit. Contoh terbaik ya Rasulullah Ustadz ya. pengusaha muda yang bangkit terus. Masya Allah Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi hari ini benar-benar mengawali pagi kita hari ini dengan salawat ya Ustadz Insya ya. Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan Sama-sama. juga Ustazah Oki. Bu! Masih semangat Bu? Masya Allah. Kita satuin semangat kita dulu gimana Bu? Boleh Bu? Boleh ya? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillahirrabbilalamin, buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu jatuh lagi, bangkit lagi. Masya Allah. Nah ini kita langsung aja nih, kita mau chit-chat dulu sedikit dengan Bu Nur ya. Ini sangat menginspirasi kali dengan bintang tamu kita, yaitu CEO dari PT Paragon atau owner dari produk kosmetik Wardah, yaitu Ibu Nur Hayati. Boleh tepuk tangannya Bu? Ibu, punten nih Bu, aku penasaran, mungkin jamaah di rumah juga penasaran nih. Sebenarnya pasti ada nggak sih amalan-amalan yang mungkin Ibu lakukan untuk kiat-kiat suksesnya Ibu sekarang? Masya Allah, silakan Bu. Terima kasih. Sebetulnya sih amal-amalan khusus saya sih rutin saja ya. Jadi alhamdulillah ini ya dalam sudah berapa tahun ini saya bisa bangun sebelum subuh. Jadi sempat tahajud ya. Jadi yang saya lihat itu salat subuh ini kita memang harus awal waktu. Saya merasakan beberapa kali kalau kita berdoa di habis sholat subuh, kalau kita ada sesuatu itu ada aja kemudahan dari Allah, ada aja jalan kita, pikiran kita terbuka gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian saya juga kalau habis sholat subuh itu rutin. Sekarang saya ikut yang tidak one day one juice sih, one week one juice. Masya Allah. Ya, Week one juice, luar jadi, biasa nah ya. itu jadi kita bisa melihat ya semua jadi cerita di dalam Al-Quran itu. Jadi kita yakin kalau kita dengar cerita-cerita lama, kita harus yakin kita itu hanya ikhtiar semaksimum mungkin. Hasilnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harus yakinkan gitu. Amin, ya. Masya Allah ya. Ya. Dan ini Masya Allah sekali, buat tepuk tangannya Ibu. Ya. Ya apalagi apapun yang kita lakukan ketika kita melibatkan Allah, Masya Allah ya Bu, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih Ya, Ibu terima kasih, ya. Nur, Masya Allah. Bu! Senyumnya mana coba? Masuk TV loh, coba mana senyumnya? Masya Allah Ibu semangat banget ya. Langsung aja kalau gitu tausiah kita dari Ustadz Riza Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum Cah. Waalaikumsalam. Fursah Ustadz. tayyibah. Masya Nice to Allah. meet you. Nice to meet you too Ustadz. Masya Allah. Ustadz gimana Indri kabar Ya, baik istri? Masya Allah baru 2 anak. Doakan Masya mudah-mudahan tambah 5 lagi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Gak beda jauh ya Ustadz ya, Indri sama saya Iya, lahirannya ya, Masya Kita Allah. kejar-kejaran terus ya. Aduh jangan Ustadz, saya udah cukup, udah Oh, 3 gitu aja. ya? Ha-ha. Kalau gitu sama Ustazah Oki aja Nah lah. ya udah. Saya mau nambah terus, doain ya. Aduh Doanya amin ya. ya Allah. Amin insya Allah. Ustadz Riza, Rasulullah Iya. itu kan adalah pebisnis atau pengusaha sukses yang sangat luar biasa, menjadi panutan kita semua nih Ustadz. Tayyib. Nah tapi Ustadz gimana nih, ini gimana sih caranya kita menghadapi kegagalan dalam usaha? Nah itu kita harus seperti apa Masya Ustadz? Dan Allah. apakah Rasulullah pernah mengalami kegagalan dalam usaha? Mohon Baik. izin Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Riza Muhammad senang dipertemukan hari ini dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga.
Dan yang ada di studio termasuk M2R alias Mak-Mak Rempong. Wow. Karena rempongnya untuk ibadah. Masya Allah. Iya kan, semangat. Berbicara tentang sukses, siklus kehidupan selalu dihadapkan pada suka dan duka, betul? Kabikusi kabigam, kadang suka kadang duka. Kadang ada yang jatuh bangkit lagi, ada yang sukses jatuh kemudian sukses lagi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kaidah diambil dari Quran surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah harga mati kalau ingin bahagia. Betul? Fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau ada masalah dalam hidupmu, pendapat yang berbeda, apapun kerikil dalam kehidupan, farudduhu ilallah war rasul. Cari jawabannya di Quran dan hadis. Selama orang punya masalah, gagal, pengen bangkit, jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, sukses itu bisa diraih dengan ketaatan. Surat At-Tolak, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama Anda takwa, selama Anda taat, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Namun kehancuran disebabkan karena kemaksiatan. Surat Toha, surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Selama Anda bermaksiat, selama Anda gemar berbuat dosa, Allah sempitkan urusan hidup Anda dan rezeki Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah teladan yang wajib kita ikuti, ibu-ibu. Rasulullah mengawali aktivitas dagangnya usia 12 tahun, diajak paman beliau. 17 tahun udah matang banget dan sukses. Namun ada kerikil, udah pasti. Saya menyimpan atau mengikuti kata-kata Ustazah Oki, kalau ternyata memang hidup ini syarat dengan ujian dan cobaan. Sisi kehidupan di lain seorang Rasul, tetap beliau manusia, betul? Ada kalanya diuji, ada kalanya bersedih, ada kalanya menangis. Suatu ketika dalam perdagangan, kafilah dagang yang dia pimpin, dagangan Rasulullah masih utuh. Sedangkan yang lain udah habis, karena apa? Banting harga. Udahlah jual murah aja daripada nggak laku. Udahlah jual murah aja. Sedangkan Rasulullah memegang sebuah amanah dari Khadijah saat itu yang telah mempercayakan dagangannya kepada beliau. Rasulullah tetap menjual dengan harga yang telah ditetapkan. Apa yang terjadi? Ketika dagangan mereka habis dengan harga yang dibanting, bahkan tidak dapat untung, maka berbondong-bondong datang orang mencari dagangan. Yang lain habis, tinggal Rasulullah. Hingga dagangannya pun dibeli, Rasulullah double keuntungan. Ini namanya apa? Ada prinsip-prinsip dalam berdagang yang mesti dilakukan agar dagangan kita berkah. Yang pertama adalah jujur, sidik. Ketika transaksi dagang diawali dengan kejujuran, tidak mendolimi penjual ataupun pembelinya, maka insya Allah keberkahan akan kita raih dunia akhirat. Masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Luar biasa, boleh tepuk tangannya Ibu. Ustadz ini Masya Allah ya, jadi Nabi pun, Rasulullah pun pernah merasakan kegagalan dalam usahanya ya Ustadz. Itulah ya. sisi dari Luar manusia biasa. selain beliau Rasul. Jadi Masya Allah ya Ustadz, Rasulullah aja pernah kena ujian, apalagi kita ya Ustadz ya. iya. Masya Allah, terima Makanya kasih banyak keep Ustadz. strong and Ya. then find the success for the future. Wow, Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Bu, luar biasa ya Bu ya, ilmu kita ya pada hari ini ya Bu ya. Boleh tepuk tangan dong Bu sekali lagi Bu, biar semangat semuanya ya. Masya Allah. Jadi intinya kuncinya kalau kata Ustadz Riza, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu udah harga mati. Betul ya Ustadz ya? Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, ini jamaah ada yang mau nanya nggak sih Bu? Ada ya, coba ya Aceh tanya ya. Ayo bismillah ya, angkat tangannya semuanya ya, oke. Siapa yang mau nanya? Aduh, Bapak juga mau nanya? Masya Allah. Yang mana ya? Aduh Masya Allah Ibu silakan. Coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Dewi dari Majelis Taklim Al-Kasbi Karawang, Jawa Barat. Wow, dari Ya, Karawang. mau Luar biasa. bertanya ke Ibu Nur Hayati Ya. dan Ustazah. Bagaimana sih caranya
untuk sebagai seorang ibu rumah tangga nih mau belajar mencoba usaha, punya modal sedikit mau bantu suami dan mudah-mudahan usaha tadi bisa berkembang. Tapi ternyata setelah dicoba gagal lagi dan gagal lagi. Ya. Dan ingin pede bangkit lagi berusaha minta Minta tipsnya ya Bu ya, Masya bagaimana Allah. untuk bangkit lagi biar bisa sukses. Baik, mohon izin Ibu Nur silakan jawab terlebih dahulu. Ya ini untuk para pemula ya. Kita kalau bikin usaha, kunci dari satu usaha itu mau dan bisa. Mau, punya kemauan, bisa itu kita punya apa yang punya keahlian, maksudnya kita mengerti dalam usahanya. bidangnya. Dan mulailah dari kecil supaya kalau kita jatuh nggak kerasa gitu, biasa gitu kan. Dan kita harus yakin setiap ada kesulitan tuh ada kemudahan ya. Nah itu yang menyebabkan kita bisa yakin Bisa gitu ya. yakin dan bangkit Dan yang lagi. kedua juga kita tuh niatkan usaha tuh bukan hanya untuk kita gitu. Kita niatkan usaha kalau ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti kami juga membuat usaha ini bagaimana usaha ini bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah itu akan didoakan sama orang banyak. Amin, Dan amin, menyebabkan amin. kita juga bersemangat karena kita bikin usaha bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Jadi tambah besar usaha, tambah banyak yang bermanfaat untuk Masya kita. Allah. Jadi diniatkan ya Bu Iya, ya, niatkan. mau dan bisa diniatkan bahwa usaha kita ini juga bermanfaat bagi orang lain dan bukan Iya. hanya diri kita sendiri. Betul, Masya Allah, iya. boleh tepuk tangannya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Sama-sama. Ya, Ustazah Oki boleh namanya kan kebetulan Ustazah Oki ini juga punya bisnis, Masya Allah. Silakan Ustazah. Tapi harus berguru dulu sama Bu Nur Iya. nih. Masya Allah udah luar biasa. Jadi kalau ibu siapapun yang ingin berusaha Ya. ini luar biasa ya. Karena wanita itu sebenarnya tidak punya kewajiban untuk. Karena Ya, benar. wanita bukan tercipta dari tulang punggung. Wanita tercipta dari tulang rusuk rusuk, untuk dilindungi. Bukan untuk mencari nafkah. Tapi ketika wanita pada akhirnya memiliki harta Bu itu Masya Allah. Kita bersodako nggak perlu izin-izin suami bisa gitu Bu ya. Kita bisa melakukan banyak kebaikan dengan harta yang kita miliki. Pun kalau nanti Wallahualam kita nggak tahu suami kenapa-napa, kita punya skill, punya keahlian, benar. kita bisa bantu juga. Karena banyak ketika saya tausiah, banyak yang mengatakan ketika di lapangan banyak yang mengatakan suami saya meninggal mendadak, saya nggak punya keahlian apa-apa selama ini dimanjakan dengan suami, tiba-tiba saya bingung ketika suaminya udah nggak ada begitu. Jadi sebenarnya berdagang itu luar biasa. Dimulai dari apa? Yang paling penting belajar juga dari Ibu Nur adalah kita yakin apa yang kita mau jual adalah produk yang bagus dan baik. Ya, Kalau betul. kita nggak yakin gimana kita bisa meyakinkan orang Ya, lain untuk benar. beli barang kita. Jadi kita yakin bahwa produk kita itu adalah produk yang bagus, berbeda dengan yang lain. Kemudian kedua nggak ada yang namanya usaha berhasil itu kalau cuma produk bagus. Promosinya juga harus Ya, bagus. betul sekali. Ya, jadi itu kedua hal yang sangat penting. Dimulailah Bu, nggak apa-apa dari kecil-kecil dari online shop terlebih dahulu. Iya, Banyak sekarang kan waktu kita udah dengan ada ya keluarga, Koki ya. betul? Sekarang apa-apa udah online shop, Masya Allah. Udah luas banget. Dan cara enak kita bisa di berjualan. rumah. Waqarna fi buyutikunna Al-Ahzab 33 paling baik di rumah. Kita bisa berdagang sambil di rumah sama anak-anak juga insya Allah. Masya Gitu. Allah, luar biasa Ustazah Oki. Jadi berjualan itu jangan hanya kita asal jualan aja ya Ustazah ya, tapi juga Business lihat plan. produknya ini Betul. juga harus bagus dan berkualitas tentunya Benar. untuk dipercaya sama orang-orang banyak. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustazah Oki. Bu, mau dengerin Ustadz Azhari nggak? Mau ya Bu? Mohon izin Ustadz Azhari. Saya kira tadi jawabannya enggak. Gitu. Enggak dong, jangan dong Ustadz. Ustadz ini lagi sering bercanda deh hari Ya. ini deh, Masya Allah. Apa tugas saya nih, Cah? Pertanyaannya. Ustadz, ini kan Ibu Nur Hayati ini kan menjadi salah satu contoh bagi wanita muslimah betul, Indonesia, terutama subhanallah. bagi seorang istri nih Ustadz. Nah tapi kadang masih ada aja nih wanita atau istri yang ragu mau bekerja untuk membantu ekonomi suami dan keluarga. Jadi sebenarnya Ustadz ini pertanyaan yang ya, bagi Aca juga sih, mau nanya juga nih Ustadz. Jadi sebenarnya apakah dalam Islam itu wanita tuh diperbolehkan gak sih Ustadz untuk bekerja, terutama yang di luar rumah? Dan apa lebih baiknya wanita atau istri hanya di dalam rumah aja Ustadz? Itu gimana Ustadz? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus sekali untuk kita bahas. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita untuk membantu suaminya atau para istri bekerja di luar rumah. Walau pada prinsipnya tugas utamanya adalah di dalam rumah. Al-Qur'an misalnya mengatakan anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah tidak menyia-nyiakan amalan, karya, perbuatan, baik karya itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Maksudnya adalah perempuan juga punya peluang yang sama dengan laki-laki untuk berkarya, untuk berusaha, untuk
kemudian mengeluarkan potensi yang ada pada dalam dirinya. Hanya kemudian, Ustadz, tapi kan ada ayat dalam Al-Quran misalnya tadi yang dibacakan dalam suratil Ahzab. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Udah perempuan itu di rumah saja. Jangan berhias, jangan kemudian berlaku seperti orang-orang jahiliyah. Bagaimana nih Ustadz? Berarti ini dalilnya kontradiktif dong. Tadi katanya Allah tidak sia-siakan amal. Tapi di sini kenapa perempuan disuruh di rumah? Itu bukan dalil bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah, tapi perhatikan ilatnya. Jangan sampai bertabarruj dan berlaku seperti perempuan-perempuan jahiliyah. Di situ kata kuncinya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berkarya boleh, ya, berusaha boleh sekali. Pada zaman Nabi SAW banyak sekali pengusaha-pengusaha itu dari perempuan. Salah satunya Siti Khadijah. Itu pengusaha di bidang trading, jual beli. Betul nggak? Itu sejarah kita baca seperti itu. Atau kemudian dalam usaha-usaha yang lain. Imam Syafi'i punya guru perempuan namanya Syekhah Syuhroh. Itu gurunya Imam Syafi'i perempuan. Jadi bisa jadi guru agama juga perempuan. Siapa lagi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang konselor hadis. Dia hafal 2210 hadis. Jadi siapa yang mau tahu agama datang ke Aisyah. Jadi bisa jadi guru hadis. Ibu-ibu hafal berapa hadis? Apa bunyi hadisnya? Manjada wajada. Itu bukan hadis, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali. Nah, zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW menikah dengan Sofiyah bintu Huyai, siapa yang jadi periasnya? Perias pengantinnya siapa? Ummu Malhan. Jadi sudah ada profesi seperti Bu Nur Hayati dulu di zaman Nabi SAW. Punten, saya mau tanya dulu. Ibu Nur sampai sekarang setelah 35 tahun punya Wardah ya untuk Indonesia. Kira-kira karyawannya ada berapa Ibu sampai hari ini? Alhamdulillah udah 11.000 Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Saya sengaja tanya ini, mudah-mudahan pulang istri saya dikasih bedak nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang hidupkan satu orang, dia bagaikan hidupkan semua makhluk Allah di bumi. 11.000 yang beliau hidupkan menjadi karyawan di perusahaannya. Masya Allah, berapa pahalanya? Jadi ibu-ibu bisa punya karyawan, bisa buka usaha, ya luar biasa, luar biasa. Umar bin Khattab itu punya menteri ketika jadi presiden, namanya Syifa. Syifa itu tugasnya apa? Melakukan inspeksi ke pasar-pasar regional Madinah. Dia cek harga pasar, dia kemudian tanya ini bagaimana kualitas barang. Itu perempuan. Jadi silahkan berkarya. Dengan catatan tidak berhias dan berlaku seperti wanita-wanita jahiliyah. Jadi Itu boleh kesimpulan. ya Ustadz ya, Boleh asal tetap sekali. dalam izin suami sesuai syariat Islam dan jangan terlalu make upnya jangan berlebihan Ustadz. Ya. Kadang ini perempuan-perempuan Nah. atau ibu-ibu suka gini Ustadz Ya. make upnya suka Betul. lebih bagus di luar Betul. dibandingkan di dalam. Nah tuh. itu tadi Ca, biar nggak berlebihan make upnya pakai apa tadi? Pakai Nah, Wardah ya, Beauty itu ya tadi Bu maksud ya, saya. Masya Allah luar biasa. Nanti pulang dari sini langsung dapat bedak Ustadz ya. Iya, siap. Amin, amin, Siap. amin. Terima kasih banyak Ustadz Azhari. Boleh tepuk tangannya Ibu untuk Ustadz Azhari. Masya Allah luar biasa sekali. Nah insya Allah nanti akan ada Al-Quran menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Azhari. Nanti akan bahas lagi tema tentang jatuh lagi, bangkit lagi. Dan juga nanti akan ada tausiah dari Ustazah Oki. Pokoknya jangan mati Allah, jangan kemana-mana, tapi Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!